Ada anak pergi dengan ibunya, jalan-jalan bermain di labirin. Izinkan saya menyapa semuanya. Selamat pagi untuk para hadirin. Bunga sekutum dari pohon talas. Di Anbata anak-anak bersekolah. Assalamualaikum, mohon dibalas. Saya buka acara dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga dapat hadir di acara yang berbahagia ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah RA Anbata Abi Suwardi SPDI, yang saya hormati Umi-umi dan Abi, yang saya hormati bunda-bunda wali santri, dan yang Umi sayangin anak-anak Umi sekalian. Adapun susunan acara Tasmi Angkatan keempat RA Anbata tahun ajaran 2023-2024. Pembukaan. Kata sambutan Kepala Sekolah RA Anbata, prosesi tasmi. Kata sambutan dari perwakilan wali santri, pembacaan peserta tasmi terbaik, penyerahan trofi, prosesi sungkeman, penutup dan doa, foto bersama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acara selanjutnya. Kata sambutan dari Kepala Sekolah RA Anbata kepada Abi Suwardi SPDI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab salam Abi dengan semangat ya semuanya anak-anak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan para budak-budak yang mendampingi ya anak-anaknya untuk tasmi di hari ini, yang kami hormati Abi Heri ya, yang akan menjadi penilai untuk penampilan anak-anak, dan tentunya saya panggilkan Umi yang menyiapkan hari ini, serta anak-anak Abi yang hari ini akan mentasmikan ya surah pendek, doa-doa harian ya, kemudian juga hadis-hadis pendek ya. Semoga acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu tentu kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang kita terima ya, dari kita mungkin hari ini bangun tidur sampai hari ini diringankan langkah kita ya menuju sekolah untuk acara tasmi. Selawat serta salam tidak lupa selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan juga keluarga kita, orang-orang yang dicintai di yaumil akhir nanti mendapat syafaat darinya. Allahumma amin. Ibu-ibu, anak-anak kami yang kami banggakan, hari ini ya merupakan parade tasmi Al-Quran bersama. Tentunya anak-anak ini akan mentasmikan sesuai apa yang sudah dihafal, yang sudah ditampilkan sebelum ini tes. Ya mudah-mudahan anak-anak dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipastikan lisannya dan dijadikan
dijadikan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya, dimudahkan dalam menggapai cita-citanya insya Allah di masa depan, ya, tentunya juga membanggakan kedua orang tuanya, ya, ibu-ibu dan para umi, ya. Satu kebanggaan bagi kita adalah ketika kita sebagai orang tua, ya, mampu menjadikan anak-anak kita itu cinta Al-Quran. Kenapa? Karena salah satu perintah Rasul kepada kita itu adalah cintailah Al-Quran itu. Ya. Bentuk cinta kita dengan Al-Quran bagaimana? Pertama tentunya dengan membacanya. Ya. Membaca Al-Quran akan mendapat pahala kita. Membaca Al-Quran, membaca ini juga ada aturan mainnya, tidak hanya sekedar membaca. Ya, ada ukuran panjang pendek yang harus diperhatikan. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di Anbata ini mendapat bekal yang baik. Untuk itu, ya, bagaimana sebenarnya mereka mengukur setiap panjang pendek. Kalau ya para mama memperhatikan anak-anak atau buku di buku taisir itu ada istilah diayun, ditahan. Itu sebenarnya adalah ukuran bacaan. Ya. Jadi sebenarnya mengajar Al-Quran itu pastinya nggak sulit, ya. Kenapa kita tidak menggunakan ini satu harokat, ini dua harokat, gitu ya? Artinya tiga harokat. Kalau bahasa ini kita gunakan ke anak-anak, itu masih bingung kita bagaimana mengukurnya, ya. Dua harokat. Tapi ketika mencontohkannya saya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim, itu kepanjangan, ya. Itu panjangnya betul tapi kepanjangan, tidak ukuran dua. Makanya kita tidak menggunakan dua harokat tapi diayun. Suara itu diayun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diayun ya. Udah kalau yang dua semuanya gitu. Kemudian nanti anak-anak ada yang dapat tiga harokat, kita bilang apa enggak? Tiga harokat tapi ditahan. Ya, ditahan itu apa saja? Tanda-tandanya sebenarnya ada. Ciri-cirinya apa? Kalau anak-anak yang udah sampai jilid 3 itu biasanya ada nun tasdid, mim tasdid, itu dia tahan. Jadi kalau ada nun tasdid, mim tasdid tahan. Qul a'udzu birabbin nas. Enggak boleh qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu yang enggak boleh. Jadi kalau anak-anak terbiasa membaca itu sebenarnya mereka ya kalau bersama mamanya baca bareng ya, kemudian enggak diayun, enggak ditahan, mereka pasti protes. Kalau mereka terbiasa juga. Gitu ya. Jadi diayun, ini salah, ini ditahan. Kita bilang ini diayun ini kan muharokat, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi cara mengajar itu penting. Jadi harapan saya anak-anak ini yang sudah mempunyai bekal yang baik tentunya perlu terus dijaga, ya. Dan kita di Anbata ini kemarin mungkin ketika di bulan 5 ya, akhir bulan 5 kita mengadakan pelatihan untuk para guru-gurunya. Pertama sebenarnya kita buka ada pelatihan untuk umum. Ya sebenarnya mamanya boleh ikut itu. Apa pelatihan itu? Menghafal 2 jam menghafal makhraj dan sifat huruf ya dengan pendekatan metode rumus kimia. Jadi huruf-huruf yang kita baca itu ada namanya ada hak, ada sifat-sifatnya, ada haknya, ya, ada hak seperti itu, ada sifatnya. Itu sangat baik kalau seandainya mama kemarin ikut itu, ya. Semua karena itu sifatnya itu umum, bukan hanya untuk yang mau mengajarkan Al-Quran, tetapi yang memang mau bacanya benar, bagus, gitu ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan sebenarnya dengan apa? Ada pelatihan secara internal untuk guru-guru Anbata. Apa? Di tahun ini ya insya Allah kita Anbata ini ada hal istilahnya penyegaran terkait dengan metode taisir ini. Kalau metode taisir selama ini diajar dia tidak menggunakan irama atau lagu, ya hanya misalnya anak-anak ini ayun ini ditahan gitu ya. Maka mulai tahun depan ini seluruh bacaan anak-anak baik membaca Al-Quran, doa-doa harian, hadis itu menggunakan lagu nahawan. Ya, lagu nahawan itu bagaimana? Ya, nanti bisa di googling ya di ini Google.
ya, di situ bisa ya. Bagaimana lagu nahawani? Jadi dari awal anak-anak udah pakai irama. Kemudian juga ada sedikit untuk menghafal, materi menghafal itu akan kita berikan materi seperti ini. Misalnya anak-anak akan kita ini kan hafal nama surahnya, kemudian juga artinya, jumlah ayatnya, kemudian juga dia tahu jenis surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Ya. Jadi misalnya kita tanya anak-anak, coba surah 112. Nah, dia akan mengatakan surah Al-Ikhlas, katanya gitu ya. Apa arti Al-Ikhlas? Al-Ikhlas artinya ya ikhlas sebenarnya, tapi itu artinya apa? Esa ya. Arti maknanya ya ikhlas. Ya, orang bertuhan menjadi ikhlas. Jumlahnya berapa? 4. Nah, gitu. Ayat pertamanya apa? Qul huwallahu ahad. Gitu ya. Jadi anak-anak nanti kita ajarin. Ketika dia misalnya nanti ke depannya anak-anak TK juga akan tasmi, itu ada tanya jawabnya. Kalau bisa sifatnya tidak mentasmikan gini dia, tapi juga ya tanya jawab di depan. Setelah membaca bersama-sama anak-anak gitu ya, kita tanya. Ya, jadi ada uji publiknya, tidak hanya membaca. Nah, ini gambaran ke depannya. Dan ini akan kita lakukan baik di TK, di SD dan SMP. Ya. Jadi ada istilahnya grand design untuk anbaca itu, ada istilah yang kita gunakan itu adalah asa muntas. Asa muntas ini adalah muntas itu artinya bagus, baik. Ya. Apa A-nya itu? A-nya itu adalah Al-Qur'annya bagus. Ya, jadi dari awal pembelajaran Al-Qur'an diajarkan dengan benar. Ya, anak-anak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Yang kedua itu adalah S-nya. Kalau asa A Al-Quran, S-nya itu sholat. Sholatnya bagus. Jadi kalau untuk tingkat TK apa materinya sholat itu? Anak-anak mengetahui gerakan sholat dengan baik, gitu ya. Bacaannya ini kita ajarkan. Pada saat di SD nanti kita terangkan hadis-hadisnya. Kenapa kita harus mengangkat tangan di atas seperti ini? Ya, di mana aja dia akan mengangkat tangannya. Nah, itu akan dirinci. Jadi ketika misalnya TK, anak-anak udah tahu gerakan sholat dan berupaya untuk sholat. Pada tingkat SD, anak-anak udah mulai paham sholat, ya, paham sholat. Yang nanti di SMP dia ya terbiasa sholat, ya. Jadi udah tidak disuruh, tidak apa. Kalau misalnya SMA, kita punya SMA, apa program SMA-nya? SMA itu nantinya kalau di tingkat Al-Quran dia jadi guru Quran yang bersertifikat. Ya, kalau kita ada program ke sana. Jadi tahapan-tahapan kalau dia bisa jadi apa? Jadi imam sholat, ya, gitu. Itulah tahapan yang ingin kita inikan. Jadi sholatnya bagus. Kemudian yang terakhir adalah akhlaknya. Kita akan mencoba terus untuk menyusun, ya, sebenarnya kegiatan karakter anak harian. Ya, harusnya nanti akan ini tentunya butuh kebersamaan, ya, dengan orang tua. Jadi guru itu misalnya dari menyambut, kemudian mengarahkan anak-anak udah mampu misalnya meletakkan di rak ininya sepatunya, kemudian masuk kelas seperti apa, ya, itu akan kita desain nantinya seperti itu. Jadi di gambaran ya akhlaknya di SD juga gitu, ada membutuhkan karakter harian, ya. Bahkan saya udah lama ya ingin adanya rapor karakter. Ya, rapor karakter itu ingin kita buat. Jadi anak-anak bisa, kalau misalnya ada orang tua dipanggil itu berdasarkan rapor, kalau banyak merahnya orang tua, ini anak mama selama di sekolah. Jadi ada bukti, ada faktanya kenapa misalnya anak orang tua dipanggil supaya ada kerjasama. Ya, itu. Nah, ini memang belum terwujud, tapi menjadi bagian daripada apa yang kita inginkan di batas sebenarnya. Ya, jadi ini sekali lagi terima kasih kepada ayah, pada bunda-bunda yang menyiapkan anaknya untuk tasmi hari ini. Ya, insya Allah apa yang dilakukan ya para bunda untuk menyiapkan anak-anaknya ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena untuk tasmi ini tidak semua anak-anak tasmi kan, ya, tapi anak-anak yang memang saya yakin karena orang tuanya, mama-mamanya, budak-budaknya yang budak-budak hebat semuanya, ya, yang bukan hanya menyerahkan pendidikan kepada sekolah, tapi di rumah juga pasti didampingi, ya.
Karena memang hubungan sekolah, orang tua dan guru itu seperti segitiga, ya. Jadi harus terkait titik-titiknya itu harus disambung dengan garis-garis, yaitu dengan komunikasi, kerjasama, sehingga menghasilkan anak-anak yang insya Allah luar biasa, ya. Ini, jadi harapan saya sekali lagi, ini ada berapa hari? 2 hari besok. Hari ini berapa orang? 7 besok? 8. Ya, harapan kita untuk kedepannya ada target itu adalah di bulan 12 tahun depan itu untuk anak TK ada juga langsung kita namanya uji publik kemampuan anak-anak, ya, untuk tahun ajaran baru, anak-anak baru gitu ya. Ya, dengan itu tadi yang saya paparkan sekilas di depan tadi, sehingga kita ingin mencoba anak-anak ini juga mempunyai hafalan dengan nama surah-surahnya juga, ya. Jadi ini mungkin yang dapat saya sampaikan, ya. Semoga acara hari ini lancar ya, semuanya mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya kita buka dengan doa ini, karena ini satu majelis yang insya Allah ketika kita berdoa, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya doa aja kita dengan baca doa. Mungkin nanti di akhir nggak perlu doa langsung penutup saya. Ya, oke, mari mudah-mudahan sekalian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, hayyul qayyum, atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa Allahumma ya Allah, kami mohon ampunan kebaikan kepada kami ya Allah atas segala kehilafan, kesalahan, dosa-dosa yang kami lakukan kepada kesalahan. Karena hanya tahu bahwa Engkau adalah Maha Pengampun, tidak ada dosa yang tidak Engkau ampuni ya Allah. Oleh karena itu bersihkan diri kami dari berbagai dosa yang kami lakukan. Allahumma ya Allah, kami mohonkan juga ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, ampuni guru-guru kami ya Allah, ampuni orang-orang yang mempunyai manfaat dan keberkahan kepada kami ya Allah. Tempatkan mereka ya Allah, seandainya orang tua kami, guru kami, mereka telah mendahului kami, tempatkan di sisi yang tempat yang terbaik. Seandainya mereka masih hidup ya Allah, berikan mereka kekuatan, kesehatan ya Allah, berikan mereka ya Allah keistiqomahan untuk terus taat kepada Engkau ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, pada hari ini ya Allah kami mengadakan paralitasnya kepada anak kami ya Allah. Mudahkan lisan-lisan mereka ya Allah untuk menghafalkan ayat-ayat-Mu. Mudahkan lisan mereka ya Allah untuk membacakan hadis-hadis Rasulullah ya Allah. Dan biasakan lisan-lisan mereka ya Allah untuk membaca doa pada setiap kegiatan harian yang mereka lakukan. Kuatkan hafalan mereka ya Allah. Jadikan mereka generasi generasi yang juga mendakwakan Quran, generasi yang menjadi pejuang-pejuang Islam ke depan hari ya Allah. Dan ya Allah, apa yang mereka cita-citakan, berikanlah, wujudkanlah ya Allah, karena sesungguhnya Engkau mengijabah setiap keinginan hamba-Hamba. Allahumma ya Allah, kami sebagai orang tua, sebagai guru-guru mereka ya Allah, berikan kami kesehatan keluarga, juga rasa belas kasihan ya Allah, kelembutan, kesabaran, sehingga kami ya Allah saat mendidik mereka dapat memahami mereka, dapat bersabar atas kenakalan mereka ya Allah, dapat juga ya Allah membimbing dan mengarahkan mereka menjadi anak yang saleh dan saleh ya Allah. Allahumma ya Allah, teguhkan keimanan kami, jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat-Mu ya Rahman, atas segala yang Kau berikan, sekecil apapun adalah pemberian yang wajibkan syukuri ya Allah. Janji-Mu kepada kami ya Allah, seandainya Engkau kami mensyukuri nikmat itu tambah,
Oleh karena itu Allah pilih kami, jadikan kami orang-orang yang paling bersyukur pada nikmat-Mu. Allahumma ja'alna